Selamat malam teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan Anda. Baik, malam ini saya akan sharing tentang open sama dengan low, dan teman-teman sudah mempraktekkan, ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang berulang-ulang belum sukses, ada yang sudah menikmati hasilnya. Oke, saya kasih clue-nya aja. Banyak pertanyaannya klasik, Pak, selalu ketinggalan dan lain-lain. Gini aja ya, saya buat simple aja. Open sama dengan low, setiap hari, itu selalu ada. Sekarang Anda buat riset kecil sedikit aja ya, kerja sedikit ya. Ya, tolong Anda buat riset kecil sedikit, Anda catat mulai hari ini, semua saham-saham open sama dengan low yang naiknya sampai 20%. Nah, Anda buat list. Nah, 20%, 20%. Saham A, B, C, D, semua 20%. C, Anda udah punya 10 dalam list itu yang sering naik di 20%. Nah, dari riset ini, Anda bisa mengelompokkan 20%, 15%, 10%, dan 5%. Nah, saham-saham yang sudah sering melakukan ataupun sering terdeteksi open sama dengan low, mereka akan membentuk yang namanya pola. Ya. Pola inilah yang akan terus berulang. Karena di stock market yang namanya history selalu berulang. Sejarah itu selalu berulang. Jadi Anda masuk aja. Jadi Anda setiap hari trading di saham-saham yang selalu naik 20%. Nah, kemudian ini rahasianya lagi yang belum pernah saya bongkar. Dan biasanya saya bongkar di acara coaching dan mentoring. Kali ini saya bongkar ya di malam ini. Oke, setelah 20% Anda buat listnya, kemudian Anda catat momentum-momentum mulai dari 1%. Kalau di 1% Anda udah untung, dia naik. Momentum keduanya ataupun di critical momentumnya adalah 3,5%. Begitu dia naik 3,5%, dia nggak kuat naik ataupun dia turun 3,4, 3,3, 3,2, Anda jual langsung. Tapi kalau dia naik 3,7, 3,6, 3,8, Anda tahan. Dia akan menuju 5%. Nah, di 5% ini juga titik kritikal yang kedua. Nah, di titik kritikal yang kedua ini apabila dia 5,1, 4,9, 5,0 nggak kuat naik, Anda jual. Tapi kalau dia masih kuat naik 5,3, 5,4, 5,5, Anda tahan. Confirm, begitu dia jebol 5,7, confirm dia akan naik 12%. Ya, jadi itu momentum-momentum yang dipakai oleh market maker besar untuk melihat pergerakan harga ini mau dijebol di resisten mana. Jadi 1%, 3,5%, 5,3. Apabila 5,3% jebol, itu akan terbang sampai 12%. Dari 12% akan terbang sampai ke 20%. Nah, sebenarnya simpel kan? Anda harus banyak berlatih. Dan ilmu yang saya ajarkan ini, saya juga mau kasih tahu teman-teman yang lain. Jangan berpikir kalau ada trading bareng sama Pak Fir itu mengarahkan untuk membeli saham tertentu. Enggak. Kita murni di open sama dengan low. Open sama dengan low itu adalah konsensus. Jadi nggak usah dikhawatirkan itu adalah otaknya bandar, otaknya market maker. Enggak. Ya. Dari demand dan supply. Dari pre-opening, terciptalah open sama dengan low. Ya. Jadi ingat tadi pesan saya, satu, buat riset saham-saham yang naik di 20%, kemudian pelajari critical percentage dari pergerakan mulai dari 1%, 3,5%, 5,3%, jebol, dia akan ke 12%. 12% jebol, probabilitasnya pasti sampai ke 20%. Ya, itu saja pesan saya untuk open sama dengan low, berlatih terus. Yang sudah sukses dengan open sama dengan low, terus pertahankan, dan terus berlatih, jangan pernah absen, dan tingkatkan modal Anda apabila Anda sudah yakin dan sudah bisa konsisten. Oke? Sukses selalu untuk Anda, happy, cuan konsisten. Baik, malam ini saya ingin membahas janji saya sejak dari Turki untuk membahas tentang PE ratio di bursa dan pembagian papan-papan di bursa di Indonesia maupun pembandingnya di luar negeri. Baik, kita tahu di Indonesia ada papan akselerasi, ada papan pengembangan, ada papan utama. Dan kemarin bursa baru menerbitkan atau membuat satu papan lagi, yaitu papan new economy. Malam ini saya coba diskusi aja lah, sharing ataupun memberikan pandangan alternatif supaya kita bisa melihat kembali aturan ataupun melihat kembali segmen ataupun klasemen lah kalau kita lihat mulai dari akselerasi sampai di papan new economy. Papan akselerasi sudah jelas untuk bisnis UMKM yang sedang berkembang, kemudian asetnya juga di bawah 50 miliar, jadi memberi kesempatan pada perusahaan UMKM untuk melantai.
kemudian papan pengembangan lebih tinggi lagi, dan papan utama sekarang asetnya harus di atas 200 miliar, kemudian revenue-nya juga harus besar di atas 800 miliar. Nah, sekarang ada satu papan lagi, papan new economy. Nah, apa sih papan new economy? Saya tahu bahwa tujuan dibuatnya papan new economy itu untuk mengakomodasi untuk saham-saham dekakon ataupun unicorn. Tetapi, coba kita lihat referensi papan new economy. PE ratio, kalau kita bicara diskusi setiap investor ataupun global fund asing yang mau masuk ke Indonesia selalu bertanya, Fir, PE ratio IHSG itu berapa sih? PE ratio IDX itu berapa? PE ratio kita 17 sampai 25 kali. Oke? Sedangkan new economy itu PE ratio-nya itu 160 sampai 180 kali. Itu adanya di Wall Street, Dow Jones, Nasdaq, ya, 180 kali. Nah, sekarang kita lihat di Indonesia, Bank BBCA, Bank BCA dengan kode saham BBCA, itu Anda boleh lihat PE ratio-nya 25 kali. Itu pas, ya, secara fundamental memang bagus, secara fundamental memang ada duanya BCA itu. Sehingga dia banyak menjadi primadona bagi investor asing. PE ratio-nya 25 kali. Nah, sekarang kita lihat Bank Arto. Itu PE ratio-nya 2020 kali. Kita bayangkan ya, 2020 kali itu dia listing di dunia manapun, nggak ada yang sanggup untuk menerima PE ratio seperti itu. Jadi kalau orang mati, bunuh diri, itu kayak gantung ya, nggak nginjak bumi, nggak ke langit juga, gantung gitu. 2020 kali. Nah, sedangkan Goto sendiri yang digadang-gadang untuk masuk di papan new economy, malah PE ratio-nya minus 4. So, jadi saya melihat ini apa ya? Apakah sudah benar pengelompokan di kita ini? Jadi ini sharing aja ya. Jadi kalau ada yang punya kepentingan di sini, jangan tersinggung ataupun marah. Nggak usah marah ya. Saya hanya memberikan pandangan alternatif. Mau dipakai oke, mau dipakai sebagai referensi oke. Enggak juga nggak apa-apa. Tapi ingat, reputasi bursa kita juga akan dipertanyakan oleh internasional. Karena PE ratio minus 4 masuk di papan new economy. Sementara yang satu bank lagi yang jauh sekali performance-nya masuk dengan PE ratio 2000 kali. So, jadi saya hanya memberikan pandangan alternatif, Anda cerna sendiri, Anda pelajari sendiri, paling tidak klasemen ini harus diatur dengan baik. Contoh, papan akselerasi bisa naik kelas menuju papan pengembangan. Papan pengembangan bisa naik kelas menuju papan utama. Begitu juga sebaliknya, papan utama bisa turun ke papan pengembangan. Jadi setiap tahun bursa melakukan evaluasi, harusnya klasemen itu harus disesuaikan dengan papannya masing-masing, dengan fundamentalnya masing-masing. Itu saja pandangan alternatif dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila Anda merasa bermanfaat, ya, alhamdulillah ini bisa manfaat. Ini pandangan saya sebagai praktisi pasar modal yang sudah cukup tua, sudah lama, jadi ini sebagai pandangan alternatif. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.